Saat dia lagi diboncengin itu, dia tuh ngelihat tepat sebelum kecelakaan, jalanan itu adalah jalanan yang sepi banget. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Waktu mereka lagi melaju cukup kenceng gitu ya, tiba-tiba dari arah kanan itu ada sosok gede, hitam, buluan gitu ya, kayak lari nyebrang jalan. Dan tepat ketika mereka berdua ini ada di depan makhluk tadi, si makhluk nih kayak ngedorong gitu, jorokin motor yang mereka naikin. Dan akhirnya motor itu jatuh ke samping, menghantam pohon. Dan saat itu si temen anaknya ini udah nggak ingat apa-apa lagi gitu. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan sebuah tragedi pada tahun 90-an yang melibatkan warga banyak. Dan tragedi itu adalah sebuah penyergapan atau menyeret paksa gitu ya, mengeluarkan paksa sebuah keluarga yang konon katanya dituduh melakukan pesugihan. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi, di tahun 90-an itu, ada sebuah keluarga yang emang waktu itu terkenal kaya. Sawahnya banyak, dan mereka ini biasa dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Cerita ini berawal dari seorang pembantu yang udah cukup lama, sekitar 3 tahun, bekerja sama mereka. Pembantu ini perempuan, dan waktu itu usianya masih 20 tahunan, masih termasuk muda. Awalnya semuanya baik-baik aja nih, tapi emang udah beredar desas-desus kalau Pak Haji sama Bu Haji ini melakukan pesugihan. Mereka berdua ini udah dicurigai sama warga karena mereka ini sering gitu nyebar-nyebar duit, atau biasa disebut dengan pesugihan uang basangan. Cara kerja pesugihan ini, si pelaku pesugihan bakalan naruh uang tuh di jalan, dan tujuannya biar ada yang ngambil. Konon kalau orang yang ngambil uang tadi nih, dia nanti yang bakalan jadi calon tumbal baru. Nah, Pak Haji sama Bu Haji itu sering gitu tiba-tiba naruh kayak bungkusan kresek di pinggir jalan. Terus gak lama setelah itu ada salah satu orang yang meninggal secara mendadak. Dan kebetulan waktu itu ada nih hubungannya dengan kresek tadi. Orang yang meninggal tadi adalah orang yang nemuin bungkusan atau kresek yang kemungkinan ditaruh sama si Bu Haji itu. Tapi cerita itu nyebarnya pelan banget, gak heboh gitu. Warga juga gak bisa langsung membuat tuduhan gitu ya, karena gak ada bukti. Zaman segitu kan jarang orang punya kamera, jarang orang punya HP. Smartphone itu belum ada kan di zaman segitu. Untuk mendokumentasikan segala macam kan susah pada zaman itu. Suatu hari, asisten rumah tangganya ini sakit, dan sakitnya ini cukup aneh. Dia sampai dirawat tuh di rumah sakit, kurang lebih sekitar 4 harian. Dirawat deh tuh di sana. Dan kondisinya menurut warga yang menjenguk, kebetulan warga kan juga kenal gitu ya sama asisten rumah tangga itu. Dan emang asisten rumah tangga itu warga situ juga, tetangganya si Pak Haji dan Bu Haji itu. Dan nama pembantu ini namanya Mbak Asih. Menurut warga, sakitnya Mbak Asih ini aneh. Dia tuh cuman diem aja. Tapi sekalinya ngeluh gitu ya, dia bilang kalau perutnya ini sakit banget.
Tapi kalau dilihat dari kondisinya, normal-normal aja gitu. Dan kondisinya kayak bukan Mbak Asi lagi. Udah kayak mayat hidup waktu itu. Cuman terbaring di tempat tidur gitu ya. Matanya sih melek, tapi pandangannya kosong. Dan tatapannya tuh cuman ke depan aja. Diajak ngomong juga nggak ngejawab. Dipanggil-panggil nggak ada respon sama sekali. Sekalinya ngerespon tuh cuman ngelirik doang gitu. Terus udah natap ke depan lagi gitu. Dan nggak ada suara sama sekali yang keluar dari mulutnya. Kecuali waktu dia lagi kesakitan. Dia bakalan teriak-teriak tuh, saking sakitnya. Suatu hari, di hari keempat dia dirawat gitu ya. Akhirnya Mbak Asi ini boleh pulang. Waktu lagi beberes, tiba-tiba si Asi ini histeris. Dan histerisnya tuh parah banget. Histeris berat gitu ya. Lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Saat itu dia lagi nahan sakit. Dan tiba-tiba aja si Mbak Asi ini lompat dari tempat tidurnya. Dia duduk di atas tempat tidur gitu ya. Dan posisi duduknya tuh kayak orang lagi ketakutan banget. Dia jongkok di atas tempat tidur kayak orang yang ketakutan sambil teriak-teriak. Jangan kesini, jangan kesini. Pergi, pergi. Aku masih mau hidup. Jelas dong yang nolongin jadi panik kan. Dipegangin itu, terus ditanya, kamu kenapa? Gak mau, aku gak mau, aku gak mau. Sampai akhirnya tangannya tuh kayak nyekek lehernya sendiri gitu. Posisinya kayak gini. Terus dia mundur gitu ya ke ujung ruangan, masih sambil teriak-teriak minta tolong. Otomatis yang ngejagain makin panik kan. Waktu tangannya si Asi ini dipegangin gitu ya, ditarik gitu sama mereka yang ngejaga, katanya tuh susah banget. Kayak bukan tenaganya si Asi gitu. Tenaganya Asi nggak mungkin sekuat itu. Dua orang yang ngejagain di sana, laki-laki semua waktu itu gitu ya. Dan mereka ini saudaranya si Mbak Asi ini. Dan dua-duanya benar-benar nggak kuat megangin si Asi waktu itu. Dan di situ tiba-tiba si Asi ini ngomong, Bu Haji, tolong Bu, jangan ambil aku. Setelah nyebut satu nama itu, tiba-tiba cekekan itu terlepas dengan sendirinya gitu. Dan ketika tangan itu udah terlepas, si Asi ini jatuh dan pingsan. Akhirnya yang ngejaga ini manggil suster waktu itu. Dan setelah 15 menit kemudian, si Asi ini siuman. Dan di situ si Asi benar-benar udah sehat. Benar-benar udah bugar gitu ya. Dia udah bisa berdiri, ngomongnya juga jelas. Terus ditanya sama saudaranya, Asi, kamu tadi sebenarnya kenapa sih? Aku tadi mau dicekek mas, mau dicekek. Siapa yang mau nyekek? Aku mau dicekek sama Bu Haji. Bu Haji siapa? Majikanku mas. Asi, kamu kalau ngomong yang bener, nanti malah jadi fitnah loh. Sumpah mas, emang aku tadi itu mau dicekek sama Bu Haji. Cuman Bu Haji waktu itu wujudnya beda mas. Wujudnya itu tinggi, gede, cuman masih pakai kerudung. Terus badannya gimana sih? Nggak tahu ya. Seingatku sih mirip kayak genderuwo mas. Akhirnya saudaranya nih mikir gitu. Ini ada apa ya sebenarnya? Kok bisa sampai kayak gini? Apa hubungannya sama bos kamu Asi? Terus si Asi ini bilang ke saudaranya gitu ya. Mas tahu nggak sih? Bu Haji sama Pak Haji kan udah terkenal kalau mereka ini melakukan pesugihan mas. Kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan Asi. Sempet digituin tuh sama saudaranya. Sumpah mas, aku nggak bohong. Aku dari tadi tuh mau dicekek sama Bu Haji. Udah, gini aja sih. Yang kami lihat itu kamu sendiri. Tangan kamu sendiri yang mau nyekek kamu.
Akhirnya diceritain semua tuh di situ tentang apa sih sebenarnya yang terjadi sama dia. Dan Asi tuh bilang kalau dia sendiri juga bingung sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Dia tuh kayak lagi mimpi atau apa gitu. Nggak terlalu jelas kalau dia bilang. Dia seolah-olah ini berada dalam mimpi gitu. Dimana pergerakannya tuh cepet banget. Kesana, kesini, berubah-ubah gitu. Cuman yang jelas waktu itu dia tuh ngerasa kayak bukan berada di tempat itu. Asi ngerasa kalau dia ini lagi berada di sebuah hutan dan dia di sana nih sendirian, cuman jalan-jalan doang gitu. Dia juga beberapa kali tuh ketemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Kebanyakan mirip genderuwo gitu. Sosoknya ini tinggi, gede, banyak bulunya, dan dia sering banget ngelihat yang kayak gitu. Sampai akhirnya dia ketemu tuh sama Bu Haji. Dan di situ Bu Haji bilang, "Sih, sini, ngedeket ke sini, jangan di situ." Saat ketemu Bu Haji nih, si Asi ngerasa seneng banget kan, karena dia mikir kalau akhirnya ada yang mau nolongin. Tapi begitu dia ngedeket, malah Bu Haji nih berubah jadi genderuwo. Kepalanya masih Bu Haji. Dan di situ Bu Haji nih mau nyekek si Asi. Dan setelah itu si Asi terbangun. Akhirnya hari itu selesai gitu ya. Si Asi dipersilahkan pulang setelah dinyatakan sehat gitu kondisinya sama dokter. Akhirnya si Asi ini dipersilahkan pulang. Setelah beberapa waktu, ceritanya si Asi ini pun nyebar gitu, nyebar luas ke semua orang. Apalagi waktu itu emang warga ini udah pada curiga kan, kalau jangan-jangan si Asi ini dijadiin target nih. Bakalan dijadiin target tumbal lagi sama Bu Haji. Karena semua warga kan ngedengar sakitnya Mbak Asi ini aneh kan. Sakit yang cuman bengong doang, tapi sesekali ngeluh perutnya sakit ini. Ketika dicek sama dokter juga bingung gitu, sakitnya apa. Akhirnya si Asi pun mau gak mau cerita lagi ke orang-orang yang berdatangan ngejenguk dia kan. Nah, di sana para warga ini ternyata diam-diam mereka tuh kayak punya rencana gitu. Apalagi orang-orang atau keluarga-keluarga yang salah satu dari anggota keluarganya ini pernah jadi tumbalnya si Bu Haji. Kurang lebih sekitar 2 hari kemudian, warga nih pada ngumpul dan membahas tentang keluarganya Pak Haji. Akhirnya salah satu warga yang kebetulan dia ini kerja sama Bu Haji gitu ya, menawarkan diri nih buat ngintip atau memata-matai gitu ya si keluarga Pak Haji. Singkat cerita, suatu pagi si mata-mata nih ngintip dan ternyata emang bener Pak Haji sama Bu Haji nih emang lagi ngelakuin sesuatu yang intinya mereka berdua ini kayak masuk ke sebuah kamar. Dan sebenarnya si mata-mata ini sendiri nggak ngelihat prosesinya kayak gimana gitu ya. Dia cuman ngelihat Bu Haji ini lagi memasuki sebuah kamar sambil ngebawa kayak sesajen gitu. Akhirnya si mata-mata ini laporan ke warga. Warga pun tambah marah dong. Akhirnya warga-warga ini berbondong-bondong gitu menuju rumahnya Pak Haji. Didobrak itu pintu rumah Pak Haji. Dan waktu didobrak rame-rame, puluhan warga masuk tuh ke dalam rumah. Dan mereka ini mergokin Bu Haji lagi melakukan sebuah ritual. Ritual yang dicurigai atau dipercayai sama warga gitu ya, sebagai ritual pesugihan. Saat itu juga mereka berdua diseret tuh, dikeluarin dari rumah, terus diarak keliling kampung. Sampai akhirnya
ada yang tanya tentang ritual yang sedang dilakukan Bu Haji. Dan waktu itu Bu Haji ngebantah dan bilang kalau semua itu fitnah. Karena warga udah terlanjur marah, mereka ini mutusin buat ngebawa pasangan suami istri itu ke makam Hadat. Jadi di Tegal itu teman-teman, ada makam Hadat yang cukup terkenal. Bahkan mungkin sangat terkenal gitu ya. Dan dulu di tahun 9 itu emang masih banyak praktek saat orang mau bersumpah atau ngebuktiin sumpahnya itu, mereka ini biasanya bakalan dibawa ke sana buat kasus-kasus yang gede gitu ya. Misalnya kayak sumpah pocong gitu. Kalau si pelaku ini ngelanggar, apa yang diomongin itu nggak bener, maka dia bakalan dapat balasan. Dan balasannya itu langsung di situ gitu, dalam waktu yang dekat. Akhirnya pasangan suami istri ini dibawa ke sana gitu ya, disuruh bersumpah. Dan mereka ini tetap ngingkarin tuduhan warga. Pak Haji bilang, kami nggak melakukan kayak gitu. Di sana kedua orang ini terus menerus gitu ya, dicecar berbagai macam pertanyaan sama warga tentang sesajen dan segala macam yang dua orang tadi itu lakuin. Dan di situ Pak Haji bilang kalau sesajen buat orang Jawa itu wajar. Apalagi mereka berdua ini kan orang lama, masih percaya dengan kejawen-kejawen kayak gitu. Akhirnya warga di situ tenang gitu ya. Mereka pegang omongan Pak Haji, yang intinya kalau apa yang diomongin sama Pak Haji ini gak bener, berarti bakalan ada sesuatu yang terjadi sama mereka berdua. Akhirnya dipulangin lagi tuh Pak Haji sama Bu Haji. Udah kasusnya selesai hari itu. Dan setelah itu Mbak Asih gak mau lagi kerja sama mereka berdua. Dia langsung mengundurkan diri saat itu juga. Sekitar beberapa hari kemudian, ada sebuah kabar kalau anaknya Bu Haji ini meninggal. Di sana warga tuh langsung kan mikir gitu ya, ini nih yang akhirnya jadi tumbal, anaknya sendiri. Dan untung aja si Asih itu jadi tumbal yang selamat. Dan pasti saat itu waktu mereka udah jatuh tempo. Akhirnya yang diambil, yang dijadiin tumbal, ya anaknya sendiri. Jadi ada kejadian yang agak aneh nih. Bahkan yang cerita ini adalah salah satu orang yang terlibat langsung waktu kejadian itu. Dan ini adalah teman dari anaknya si Pak Haji yang meninggal ini. Waktu itu mereka lagi naik motor berdua, boncengan gitu ya. Dan terjadi kecelakaan. Si anaknya Pak Haji meninggal di tempat. Dan si temennya ini sempat ngalamin koma tuh. Kurang lebih sekitar 3 atau 4 harian. Tapi untungnya dia udah normal lagi gitu. Saat dia lagi diboncengin itu, dia tuh ngelihat tepat sebelum kecelakaan, jalanan itu adalah jalanan yang sepi banget. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, waktu mereka lagi melaju cukup kenceng gitu ya, tiba-tiba dari arah kanan itu ada sosok gede, hitam, buluan gitu ya, kayak lari nyebrang jalan. Dan tepat ketika mereka berdua ini ada di depan makhluk tadi, si makhluk ini kayak ngedorong gitu, jorokin motor yang mereka naikin. Dan akhirnya motor itu jatuh ke samping, menghantam pohon. Dan saat itu si temen anaknya ini udah gak inget apa-apa lagi gitu. Udah segitu ya teman-teman, cerita dari ritual pesugihan yang dilakuin sama Pak Haji sama Bu Haji yang terjadi di tahun 90-an. Namun cerita ini masih simpang siur sebenarnya. Belum benar-benar bisa dipastikan kalau Pak Haji sama Bu Haji ini pelaku pesugihan. Karena
benar-benar nggak ada bukti valid yang membuktikan kalau mereka ini pelaku pesugihan. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan yang udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.